Selamat sore, menjelang malam kita bersama Master Patrick dengan bersama Mas Bagong. Kita akan cerita tentang kosmologi, tentang serat Jongko Joyoboyo, yaitu serat Sabdo Palon Nagijan. Pak Sugeng dari kalangan Ponconegoro ya, yang sering saya sebagai peralon atau antropolog mengantar ke tanah Jawa, ke orang-orang seperti jenengan, jadi pelaku ilmu dan laku Jawa. Sering muncul pertanyaan tentang cerita Sabdo Palon dan janjian 500 tahun, dan kemudian tentang juga apa yang disebut agama Budi. Hong milaing sekaring bawono langgeng, Hong Afina Mastuti yang Pramono Sidi, Jagat Dewa Batara yang Pramudita Buwana langgeng. Salam rahayu, semanten titah ingkang wonten ngarsapada pinanggih tentem rahayu Basuki liring sambikala lan Rupito. Menanggapi tentang pertanyaan Master Patrick, antropolog dari Belgia, tentang Sabdo Palon Nagijanji. Sebelum kita menanggapi tentang 500 tahun, apa yang terjadi setelah 500 tahun dengan Nagijanjinya Sabdo Palon, tentang ajaran Budi yang dipertanyakan oleh Master Patrick dari Belgia, kami akan mengulas tentang serat Jongko Joyoboyo dulu. Kita comeback ke belakang bahwa serat Jongko Joyoboyo di dalamnya ada serat Pupuh Sinom, di mana Eyang Sabdo Palon menagih janji setelah 500 tahun bangsa Nusantara kemasukan sebuah ajaran baru dari agama Sawawi. Sebelum kita mengulas tentang keberadaan agama Budi yang dipertanyakan oleh Master Patrick, kita mengulas tentang angka tanggal runtuhnya Mojopahit. Runtuhnya Mojopahit dimulai dengan Condro Sengkolo sirna ilang kertaning bumi. Itu sirna ilang kertaning bumi itu angkanya berarti 1400 Saka. Kalau jadikan Masehi berarti kita hanya menambah 78 tahun, akhirnya ketemu 1478 tahun. Dari 1478 tahun yang lalu, di mana keruntuhan Mojopahit dengan Condro Sengkolo itu, berakhirlah ajaran-ajaran Siwa Buddha yang diadopsi oleh kerajaan Mojopahit, digantikan agama baru yang notabene lebih condong ke agama Islam. Kemudian disitulah ada Jongko Joyoboyo muncul di abad 17-18 oleh Ra Yasadipura, putra-putra dari keturunan Yasadipura oleh Eyang Rangga Warsita dengan Pupuh Jongko Joyoboyo. Di antara Pupuh Jongko Joyoboyo itu terdapat serat Sabdo Palon. Dalam serat Sabdo Palon itu ada 16 pupuh sinom ini, 16 pupuh sinom. Tapi sebelum kita mengulas tentang pupuh sinom ini, kita menceritakan dengan kosmologi sirna ilang kertaning bumi. Artinya 1478 setelah keberadaan ajaran Islam masuk ke bumi Nusantara, apakah yang dilakukan selama 500 tahun? Ternyata dari 16 pupuh ini ada korelasinya. Jadi yang Sabdo Palon memberikan sebuah cerita atau pesan beliau dalam serat Sabdo Palon. Sabdo itu kan bisa dikatakan firman, sebuah energi, firman dari Tuhan. Artinya dia mengulas 16 pupuh ini selama 500 tahun hampir semua terjadi.
baik yang berupa makrokosmos dari bencana, dari unsur tanah, berbagai gempa bumi, berbagai tanah longsor, unsur air, berupa banjir, terus unsur api, berapa hutan yang kebakaran, terus kemudian dari angin, berapa puting beliung, banyak sekali. Kemudian dari angkasa, banyak pesawat-pesawat terbang kita yang jatuh ke bumi. Itu secara makrokosmos. Nah, kemudian dari itu kita tarik ke 500 tahun setelah keberadaan ajaran Islam masuk, itu banyak fenomena teologi-teologi ajaran yang notabene lebih mempreser ajaran Nusantara yang diagung-agungkan oleh Sabdo Palon. Artinya banyak ajaran-ajaran Jawa yang diskreditkan karena banyak doktrin dogma, sehingga selama 500 tahun regenerasi kita kehilangan yang dinamakan teken hidupnya. Ajaran itu sudah lupa dan dilupakan sengaja karena masuknya sebuah doktrin dogma dengan ajaran baru yang notabene lebih condong ke misionaris, dakwah siar. Notabene selama 500 tahun ini ajaran Jawa bisa dikatakan keterpurukan bangsa kita dari kubangan lumpur sebuah jerat tentakel atau doktrin dogma yang selama 500 tahun ini orang Jawa masih legowo terima kahanane. Apakah kita tidak beraksi lah, kita mulai dari tanggal tersebut ya. Kemudian kembali ke pupuh Sabdo Palon yang bisa dikatakan dalam pupuh Sabdo Palon ini 500 tahun akan menyebar agama Budi. Kita mengadopsi pupuh Sinom dari 16 pupuh ini kita ke bait yang keempat. Nah ya, pupuh yang keempat itu dengan bahasa kata Budi disebut dua kata ini dalam 16 pupuh ini. Pupuh yang keempat dan yang keenam. Nah, kata-katanya sebetulnya ini lebih condong bukan Jawa kuno, bukan Jawa tengahan, tapi Jawa anyar. Mungkin Raronggo Warsito dan Yosodipuro mengadopsi kata-kata yang mudah dipahami oleh regenerasi kita. Maka ini pakai kata-kata Jawa anyar, bukan Jawa tengahan, Jawa kuno atau Jawa Kawi atau Sang Sekerta. Kita coba membahas tentang 500 tahun apa yang akan terjadi setelah 500 yang berhubungan dengan budi pekerti, berhubungan dengan moralitas regenerasi kita ulas. Kita mencoba mengulas dari pupuh 16 pupuh itu kita ke pupuh yang keempat. Ini bahasa Jawa anyar. Nah, kelawan paduka Sang Nata wangsul maring sonyoruri mung kula matur petungna ing benjang sak pungkur mami yen wis praktem kang wanci jangkep gangsal atus taun, yen wis praktem kang wanci jangkep gangsal atus taun, wit ing dinten punika kula gantos agami budi kula sebar ing tanah Jawi. Kalau kita terjemahkan dengan bahasa Indonesia, dengan paduka wae sang raja kembali ke sonyoruri. Sonyoruri itu alam kosong tapi berisi, alam yang tidak ada tapi ada. Hanya saja saya mengaturkan sebuah pesan agar paduka menghitung kelak sepeninggalan hamba apabila sudah datang waktunya genap 500 tahun mulai hari ini akan saya ganti agama di Jawa. Agama budi akan saya sebarkan di tanah Jawa. Pesan dari Sabdo Palon ini memberikan warning pada regenerasi kita supaya eling terhadap pesan beliau bahwa setelah 500 tahun ajaran budi itu akan berkembang di tanah Jawa. Kembali ke korelasinya, kita tarik ke angka tanggal mulai Sirno ilang kertaning buni 1400 kalau jadikan 1478 Masehi. 1478 Masehi itu expirednya atau habis kontraknya itu jatuh pada tahun 1977.
Jadi 1977 itu terjadi. Lah sekarang tahun 2022 berarti sudah 45 tahun mundur terhadap kata-kata dari Sabdo Palono Genggong yang hubungannya dengan Sirna Ilang Kertaning Bumi, berarti dia mundur 45 tahun dari angka 500 tahun itu sendiri. Dari Sirna Ilang Kertaning Bumi 1478, terus jatuhnya 500 tahun tuh 1977. Terus sekarang tahun 2022 berarti sudah mundur 45 tahun hubungannya dengan Condro Sengkolo Mojopahit 1478. Nah, kembali ke ranah budi pekerti yang beliau mengatakan tentang akan menyebar agama budi. Nah, ulas agama budi, kita ulas semua pupuh-pupuh beliau. Pupuh-pupuh beliau itu banyak yang sudah terjadi. Mulai yang saya ceritakan tadi, makrokosmos alam semesta yang terdiri dari 5 elemen, air, api, udara, tanah, dan ether, ternyata sudah terjadi semua. Kemudian hubungannya dengan mikrokosmos. Ya, mikrokosmos hubungannya dengan manusia langsung, bisa itu alam semesta, dan ini hubungannya dengan manusia langsung. Dia mengatakan bahwa di dalam pupuh yang ke-8, kemudian ke-9 sampai ke-11 itu ringkesannya cerita orang yang hidup di Nusantara sudah mengalami kegelisahan dalam hidupnya karena terjadi pemberontakan alam semesta tadi, terjadi bencana mulai dari air, api, udara, tanah, dan ether. Kemudian secara mikrokosmos akibatnya suatu saat kita kehilangan kehidupan yang hakiki. Artinya kebutuhan yang dasar dari primer sudah nanti mengalami proses itu, dan itu harus terjadi. Kemudian secara psikologis, ternyata ini aku harus menggarai secara psikologis sang jiwa, sang atma atau rasa jati kita selama 500 tahun itu merasa bumi Nusantara atau orang-orang yang hidup di bumi Nusantara merasa tertekan dengan berbagai doktrin-doktrin dan dogma-dogma itu. Artinya hidupnya tidak freedom, itu tidak merdeka. Nilai kebahagiaan manusia itu sebaiknya seperti burung yang keluar dari sarangnya, bukan burung yang dalam sangkar. Kalau burung dalam sangkar hidupnya menderita. Ini sang jiwa merasa tertekan. Akhirnya kembali ke ajaran budi ya. Semua moralitas ternyata sudah terjadi pemberontakan jiwa-jiwa Nusantara dengan 16 pupuh ini. Kita kembali ke ajaran budi yang ditanyakan oleh Master Patrick selama 500 tahun. Apakah yang akan terjadi terhadap agama budi? Ya, kembali ke dari pupuh itu agama budi hanya pupuh yang keempat sama pupuh yang keenam. Yang pupuh yang keenam saya bacakan ini. Ngidul ngilen puruniro gondo banget ingkang warih. Nggih punika wedal kula wus nyebar agama budi. Merapi janji mami anggering jagat satuhu kersaning jawata sedaya gilir gumanti mboten kenging kala munta kawan. Nah, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ke arah selatan barat mengalirnya berbau busuk air lahirnya, itulah waktunya sudah mulai menyebarkan agama budi. Merapi janji saya sungguh akan menggelegar jagat ini, sudah kehendak Tuhan, karena segalanya pasti akan berganti dan tidak mungkin untuk diubah lagi. Nah, dari pupuh keenam ini beliau sang Sabdo Palon memberikan sebuah warning kepada regenerasi kita. Semua sudah terjadi, gunung-gunung sudah mulai meletus. Korelasinya dari ngendikone pupuh keenam ini oleh Sabdo Palon sebetulnya sudah terjadi kalau kita ingin mengamati, karena hampir pergerakan semua situs sudah muncul. Itu pertanda. Selain alam sudah memberi tanda, pemunculan situs-situs
Mulai dari Ngawi sampai Banyuwangi, Jawa Timur semua bermunculan. Di Jawa Tengah juga mulai bermunculan. Dari setiap daerah kabupaten semua situs bermunculan. Artinya itulah kehendak alam. Sudah waktunya regenerasi kita untuk comeback, mempelajari ajaran Budi itu sendiri. Bukan hanya pesan moral beliau ini yang saya ceritakan ini, minimal kita adopsi total. Setelah kita adopsi, kita renungkan, kita kontemplasi, kita aplikasikan. Dari 3 kerangka hidup manusia, tatwa, susila, upasara, apakah kita sudah mengenal yang namanya susila? Artinya pesan dari Budi yang ingin digapai oleh Sabdo Palon lebih condong ke manah. Manah hubungannya dengan jiwa, hubungannya dengan sul, hubungannya dengan hati nurani, hubungannya dengan suara hati. Apakah hidup kita selama 500 tahun, kita pakai ilmu matematika, selama 500 tahun, kalau usia manusia itu sampai 100 tahun, berarti kan 5 generasi kita mengalami keterpurukan itu, kita tidak tergugah dengan ngomongan dari Sabdo Palon ini. Makanya mulailah kalau disampaikan sampean beliau kepada regenerasi kita, pesan-pesan beliau agar regenerasi kita itu tanggap sasmito, bukan hanya mengoreksi, meneliti, tapi nguri-nguri. Kalau sudah menemukan berbagai situs-situs lama di era peradaban sebelum sirna ilang kertaning bumi, entah sekedar batu, sekedar air, apapun bentuknya, kita rawat, kita uri-uri, lah kita aplikasikan. Bagaimana aplikasi hidup kita yang punya susila tadi menghidupkan berbagai tempat-tempat di mana situs-situs itu bermunculan. Nah, kemudian vibrasinya kita adopsi. Setelah kita adopsi, aplikasikan dalam hidup yang real. Apa toh ajaran Ibu dipekerti ngendikani Sabdo Palon, kita aplikasikan. Contohlah perilaku yang baik, nulodo laku tomo, memakai kosmologi, meniru tulodo kehidupan manusia Jawa masa lampau yang memberikan contoh hidupnya yang notabene jauh dari keterpurukan, jauh dari kejelekan. Kita adopsi aplikasinya dari yang simpel aja, unggah-ungguh, munamuni, kemudian aplikasi dalam hidup keseharian kita kepada teman kita, kepada saudara kita, kepada orang tua, pada orang kita kenal. Apakah kita sudah ngetok pintu, kulon nuwun? Nah, kita belajar yang sederhana. Kulon nuwun, marton nuwun. Itu yang sederhana. Kulon nuwun, marton nuwun, derek langkung dan sebagainya. Dari bahasa-bahasa yang sederhana itu kita aplikasikan dalam mencoba mengaplikasikan tentang budi pekerti dalam kerja yang nyata, yang real. Jadi dalam hidup kita seyogianya kata-kata yang mengadopsi sebuah ajaran lain kita singkirkan dulu, kita kembalikan ke kosmologi ajaran beliau. Karena kata matonun, kulonun, derek langkung itu filosofi yang sangat tinggi dalam hidup. Yang penting bukan hanya ucapan tapi aplikasi hidup. Berarti orang itu menghargai sebuah ajaran leluhur. Oh, wong kuwi ngerti aturan, ngerti budi pekerti dan sebagainya. Lah, kembali ke ajarannya Sabdo Palon, budi pekerti. Kita menengok lagi. Ada korelasinya pupuh Sabdo Palon yang bait ke-7 ini unik. Ini yang akan saya ceritakan lagi karena ini juga bagian dari 16 pupuh sinom oleh Sabdo Palon yang tertarik malah yang ke-7 ini. Saged-sagedipun sangsara kang tuh ing tanah Jawi sinengkalan taunira lawon sabta ngestiaji upami anyabrang kali prakten tengah-tengahipun kalini banjir bandang jerone nglembakno jalmi kathah sirna manungsa prakteng paloyo. Nah, ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, sangat-sangat sangsara yang hidup di tanah Jawa, pralambang tahun kedatangannya atau condro sengkolonya lawon sabto ngestiaji. Ini condro sengkolo, angka tahun berupa condro sengkolo. Nah, tahunnya
Lawon Sabto Ngestiaji itu 1978 Saka. Seandainya menyeberangi sungai ketika masih berada di tengah-tengah, banjir bandang dan datang tiba-tiba, tingginya air mampu menenggelamkan manusia, banyak manusia sirna karena hanyut dan mati. Nah, Lawon Sabto Ngestiaji kembali ke 1978, korelasinya dengan ajaran Budi. Kita bisa berandai-andai apakah Lawon Sabto Ngestiaji ada korelasinya dengan Sirna Ilang Kertani Bumi. Karena kalau kita hitung Sirna Ilang Kertani Bumi sampai tahun 2022 berarti sudah selisih mundur 500 tahun. Hampir 79 tahun kita mundur. Kita tarik ke Lawon Sabto Ngestiaji itu sebuah ajaran budi pekerti yang diindahkan oleh Sabdo Palon itu di tahun itu. Kalau tahunnya Saka kan 1978, kalau kita tarik ke Masehi berarti menjadi tahun 2056 Masehi. 2056 apakah ajaran budi yang dia sebarkan sih sudah big top, artinya sudah total. Artinya regenerasi kita sudah malik gerimbyang. Karena janji mami mau. Jadi semua agama sudah tidak terpakai di tahun 2056 sesuai dengan Lawon Sabto Ngestiaji. Kita bisa berandai-andai. Makanya sebelum kita berandai-andai ke 2056, aku berpesan pada regenerasi kita. Apapun keyakinan Anda, apapun sekte Anda, marilah menyatukan kata. Karena Nusantara sudah mulai dibangun. Apapun bentuknya, leadership kita Jokowi sudah memindahkan dari Jakarta ke Kalimantan dengan asumsi era Soekarno sudah itu. Tapi kembali ke ngendikane Sabdo Palon ini, sudah waktunya regenerasi kita, anak-anak muda kita bangkit untuk menjaga. Aku tidak bicara masalah sebuah keyakinan atau dogma doktrin, tapi moralitas. Karena 3 kerangka dalam hidup manusia, tatwa, susila, upacara, yang dibutuhkan adalah susila. Belajar mengenal dirimu sendiri, metani dirimu, mana yang jelek, mana yang baik. Lah, yang baik kita adopsi, kita aplikasikan dalam hidup, sehingga minimal hidup kita bisa dadi lilin di lingkungan kita yang mikro, di keluarga kita, di teman kita, di kerabat, korelasi kita. Aplikasikan ajaran Jawa itu dari sebuah kata-kata kula nuwun, nderek langkung, matur nuwun, yang simpel-simpel itu. Terus kemudian aplikasi hidup. Kita mulai action di mana ada situs di lingkungan tempat Anda. Entah itu sekedar ringin atau batu atau sumber air, mulailah kita merawat nguri-nguri. Karena konsep ini sudah era-era 500 tahun yang lalu sudah terpelihara. Artinya konsep Trihita Karana, menyatu dengan Tuhan, menyatu dengan manusia, dan menyatu dengan alamnya. Karena apapun bentuk alam semesta itu adalah perwujudan Tuhan itu sendiri. Makanya kewajiban kita sebagai regenerasi Nusantara yang memahami tentang ajaran budi, sebaiknya kita mulai nguri-nguri tempat itu dimanapun Anda berada. Jadi entah itu sumber mata air, entah ringin besar atau batu, sekecil apapun. Bukan hanya mendata model-model arkeolog antropolog, tapi menghidupkan. Supaya sang jiwa-jiwa yang 500 tahun, atma, roh leluhur kita dimuliakan oleh regenerasi kita. Pasti ada timbal baliknya. Orang yang selalu memberi kebaikan kepada leluhurnya pasti akan ngunduh wang pakarti. Artinya ngunduh perbuatan baik kita. Sopo nandur bahkan ngunduh, siapa menabur akan menuai. Itu akan kita menemukan kalau kita bakti terhadap leluhur kita. Sekecil apapun yang Anda mampu Anda lakukan. Tidak perlu ekstrim dalam ritual yang terlalu ekstrim, tapi yang sederhana lah. Di lingkungan Anda berada, ada situs sekalipun, bagaimana kita merawat. Pertama itu badan fisiknya, bagaimana kita menghidupkan. Apa perlu kita sebuah doa secara kolektif atau ada syukuran secara kolektif. Yang penting kita harus ada actionnya, walaupun 1 orang 2 orang, belajarlah menghidupkan, berdoa di tempat itu. Karena setiap titik-titik itu setelah saya mati
hampir setiap titik-titik di mana leluhur memberikan titik, itu adalah antena-antena wifi vibrasi kepada Tuhan. Artinya korelasinya semua terhubung dengan kekuatan Tuhan itu sendiri. Sinar suci Tuhan nyambung. Sehingga dalam kosmologi ini aku berpesan pada generasi kita semuanya. Kalau semua sudah memahami, banyak orang menafsirkan tentang pupuh sinom, tentang Sabdo Palon Nagih Janji, aku hanya berpesan segelintir kata ini, aku hanya mengungkapkan tentang ajaran budi yang ditanyakan oleh Master Patrick itu saya ungkap. Supaya minimal kita kembali eling terhadap jadine urip kita, waspada yang akan terjadi. Karena apapun bentuknya, kehidupan orang manusia itu selalu wakingsir. Tidak ada yang abadi dalam hidup kita. Makanya sebaiknya kita punya karya sekecil apapun, kita berhasil merawat, ngendikani Sabdo Palon tadi, merawat leluhur kita. Leluhur bisa tempat suci-suci di lingkungan kita, orang tua kita yang sudah meninggal, mbah-mbah kita dan sebagainya. Mulailah makam-makam kita bersihkan, leluhur kita pasti akan memberikan yang terbaik. Tidak usah minta apa-apa, yang penting aplikasi hidup kita terhadap ajaran budi itu sendiri. Karena ini hubungannya dengan rasa jati, hubungannya dengan mana, hubungannya dengan kalbu. Bicara dengan kalbu. Tinggalkanlah logika, tinggalkanlah keinginan atau karsa. Jadi belajarlah tanpa motif dulu. Kita berbuat baik terhadap semua ajaran leluhur dan aplikasinya kita menghidupkan semua situs leluhur, nguri-uri kuburan leluhur dan sebagainya. Itu saran-saran generasi muda sekarang. Apapun bentuknya yang dibutuhkan, yang katanya abad milenial atau abad modernisasi, semua pakai gadget di abad 22 ini, abad 22 ini kita harus action. Artinya apakah ajaran leluhur kita ketinggalan zaman? Ternyata tidak. Karena muatan moralitas sangat tinggi. Dan ini ajaran budi ini ada jalan yang universal. Tidak terdikotomi keyakinan, tidak dikotomi sekte, tidak di suku, ras, agama apapun. Bisa dipakai apapun. Terbukti apa yang saya lakukan ini sudah aku menggandeng berbagai orang mancanegara yang tidak bisa dihitung jari ya. Perjalanan saya hampir 11 tahun menggandeng orang luar sampai dikasih warning oleh Patrick, kamu sebagai orang Jawa, mengapa kamu tidak memayu-ayuning sesami, mengajarkan kepada regenerasimu. Itulah pukulan terberat dalam hati saya. Akhirnya aku berani mencurahkan bahwa sudah waktunya untuk bangkit, memberi tekan pada generasi kita yang belum tahu maupun yang sudah tahu. Mari kita sama-sama mengajarkan ajaran budi terhadap bumi Nusantara Indonesia yang tercinta ini. Salam kasih dari saya, salam sejahtera semua umat. Mugi-mugi Gusti ingkang murbeng dumadi tasah asung rugrahanipun dumateng bumi Nusantara. Mugi-mugi para leluhur saha para suci ingkang mangkin tlatah tanah Jawi niki saged ngayani ngayomi putra wayahipun ingkang tansah hanetepi darmanipun gesang wonten ing Arsapada, manekung maneges ngabekti dumateng Gustine, ngaplikasikaken ajaranipun leluhuripun. Amung semanten anggen kula matur. Apabila ada kata-kata saya yang salah dalam mengungkap pupuh Sabdo Palon ini, kurang lebihnya pendengar ataupun para komen aku mohon dimaafkan. Tidak ada gading yang tak retak, artinya setiap manusia punya plus minusnya. Cuma satu kata yang bisa saya katakan, hayu hayu rahayu, hayu sagung dumadi. Belajarlah memayu hayuning bawono, dan belajarlah memayu hayuning sami, nulodo laku tomo, becik ketitik ulo walo ketoro, kanthi sesanti surodiro jayaning rat, lebur dening pangasuti, hayu hayu rahayu, hayu sagung dumadi. Ye, Sugeng Enjang Pak Sugeng, saya Patrick mau berterima kasih atas ceramah tentang penjelasan Sabdo Palon dan tentang ajaran Budi Pekerti demi
ya, demi semua pengunjung dari mancanegara yang mau datang ke Jawa dan sering bertanya. Pokoknya matur sembah nuwun atas penjelasannya, dan sukses selalu. Rahayu, rahayu, rahayu.